Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sekarang mulai terbongkar siapa dalang dibalik nuduhan ijazah palsu Pak Jokowi dan pemakzulan Gibran. Dan ternyata ya kalian tahu sendiri lah, itu Habib Rizik, katanya Rizik Syihab, guys ya. Sekarang Rismon kan sudah viral videonya kalau ketemu sama Rizik Syihab. Nah, setelah Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi, ya kan, Rismon tiba-tiba cepat-cepat menemui Habib Rizik, ya kan, untuk minta dukungan lagi gitu, ya kan. Dan di sini ada Purnawirawan, ya, yang ingin memakzulkan Gibran, katanya didukung oleh Habib Rizik juga. Kan katanya lagi ya, Purnawirawan ini didukung oleh Muhammadiyah dan MUI untuk memakzulkan Gibran. Itu katanya. Waduh, aku kok jadi rada-rada curiga nih, guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentar ya, guys. Ini dia videonya. Usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Benar? Emang anak Bapak kenapa dengan Gibran? Aduh. Oke. Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Kalian dengar sendiri ya kan? Purnawirawan ini didukung oleh Habib Rizik katanya ya. Jadi sangat jelas ya kan. Ini ijazah palsu, isu ijazah palsu ini ya sama dengan pemakzulan Gibran. Jadi intinya ya kan, guys, kalau menurut kesimpulan aku ya kan, mereka ingin ya menurunkan ataupun ya bisa dibilang menghilangkan nama Pak Jokowi, setelah itu lanjut ke pemakzulan Gibran. Nah, ini satu tuan ini, guys. Yaitu Rizik Syihab di balik semua ini. Waduh, oke, lanjut. Nah nih, coba kita lihat. Sekali lagi, saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengungkap seruan Habib Rizik Syihab soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran tak memiliki pengaruh apapun. Dukungan Rizik Syihab terhadap pemakzulan Gibran tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Nggak Kata ada. Fernando Emas dalam keterangannya, Selasa 6 Mei 2025. Fernando menegaskan bahwa Rizik Syihab tidak lagi memiliki pengaruh seperti di awal pergerakannya dan FPI yang dipimpin belum dibubarkan oleh pemerintah. Rizik Syihab sedang menumpang panggung atas sikap Forum Purnawirawan TNI. Seruan Rizik Syihab hanya sekedar ingin membangun kembali kekuatannya yang pernah ada ketika melawan Basuki Cahayapurnama saat dianggap melakukan penistaan agama, ungkap Fernando Emas. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat sudah tidak begitu percaya kepada Rizik Syihab yang dianggap melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti seruan yang dilakukan terkait dengan Gibran dan Joko Widodo dengan harapan akan diajak oleh Forum Purnawirawan TNI untuk bersama dalam satu gerakan. Sebelumnya, Habib Rizik menilai bahwa seruan dari para purnawirawan sebagai sesuatu yang patut dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah. Tak hanya mendukung, Rizik bahkan menambahkan satu poin tuntutan tambahan yang lebih keras. Begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini ke Polda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Sekarang makin terang. Ya, sekarang semakin terang ya, bahwa dalang dari semua ini ya Rizik Syihab. Ya, aduh, masih saja. Aduh, kasusnya aja nggak selesai-selesai sampai sekarang tuh si Firza. Gimana kabarnya? Aduh, kita dengar lagi tanggapan netizen. Siapa yang ada di balik mereka yang memfitnah tentang ijazah Pak Jokowi? Kalian bisa melihat sendiri peran serta mereka. Simpulkan sendiri. Lalu diamlah supaya negara ini dikuasai oleh mereka. Kalau kalian diam saja, lama-lama negara ini bisa jadi Palestina yang kedua. Salam otak waras. Agak serius, Pak, kalau bicara secara organisasi. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu?
Secara Kami organisasi pada ya Pak ya? waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan Kami terus terang, mendukung bahasanya seperti itu. Iya, Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? duanya. Baik. MUI dan Muhammadiyah mendukung untuk pemakzulan Gibran, kata Bapak ini. Kok aku nggak percaya gitu ya kan? Nggak percaya. Kalau didukung Rizik ya percaya. Karena memang dalamnya semua ini, kerusuhan di Indonesia ini ya itu Rizik. Ya, kalau MUI dan Muhammadiyah ya masih aku nggak percaya langsung. Karena aduh nggak mungkin lah Muhammadiyah juga ikut-ikutan ingin memakzulkan Gibran. Nggak mungkin. Ya. Selain Purnawirawan ABRI, ada lagi? Ada di luar itu, makanya dia minta mundur. Siapa di luar Purnawirawan siapa lagi Pak? Yang tokoh Saya sipil nggak misalnya? tahu, dia nanti kasih tahu saya. Misalnya tokoh, Tapi Bapak sebutkan ada tokoh apa? Lah gini aja lah ya guys. Kalau yang setuju dengan pemakzulan Gibran ini ya kita sudah tahu sendiri ya, yang membenci Pak Jokowi. Ya pasti setuju lah dengan pemakzulan Gibran. Pembenci Pak Jokowi ya, dan musuh politiknya Pak Jokowi. Gibran kemarin ya kan, musuhnya Gibran itu ya musuhnya Pak Jokowi juga. Jadi kalau ditanya siapa-siapa yang setuju dengan pemakzulan Gibran, ya rakyat 16% dan 26% ya. Itu aja, simple. Anu di ijazah palsu jantung aman kalian. Dulu ngomongnya tangkap, adili. Sekarang Giliran udah ada yang lapor, ngomongnya ganti lagi. Itu pasal pengecut. Kalau memang berani, laporkan sendiri dengan atas nama sendiri. Itu baru gentle. Sekarang udah dilaporkan sendiri dengan atas nama sendiri, ganti lagi alasannya. Ya kan saya nemu itu dari media X, berarti yang salah itu yang posting pertama ngupload. Iya ya. Bambang Pacul kan juga pernah ngomong, jangan pernah lawan orang baik dan orang cantik, hancur sendiri kalian. Ya. Sekarang kalian merasakan kan, di tepi jurang, di tepi kehancuran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam, Gigis. Sur, kowe arep dilaporno karo Pak Jokowi lho, Sur. Lucu. Kok iso lucu? Ini parodi nih. Rombonganmu wi to. Wong pira to jane sing gawe ontran-ontran iku? Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila. Walah, yo bener rombongan gendeng kabeh kuwi tumbuh oleh Gendeng. kuwi, Sur. Yo to, jane arep dituntut karo pasal pira to, Sur? Itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP. Lah kuwi beda pasal karo nyolong panci biyen lho. Lah nek pasal 160 iki, Sur, kuwi pasal apa, Sur? Di mana itu adalah pasal penghasutan. Lambimu yo pancen bosok lho, Sur. Yo to. Lah wong genah-genah. Kowe lak yo tak kei gawean to, Sur. Kae ning omahe mbok didarmi panci akeh rasa ngurus ijazah to, Sur. Ngono kuwi kok yo mbok loyo lapo ngurus ijazah. Ya bener diwene pasal penghasutan to, Sur. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Alah, mbah Sur, jan kandanan yo angel to, Sur. Mualah kandhane kok yo angel temen to tututanmu. Wis mbah, kandanmu angel yo. Sesuk nek nggawa rompi oren rasa ajak-ajak wong kowe iki, Sur. Wis tak kei gawean nyolongi panci yo kok malah dadi ngurusi ijazah to, Sur. Iya, bahasa Jawa tapi aku pahamnya sedikit-sedikit, guys. Waduh, kayaknya tapi lucu ini ya kan. Semua itu kan ini semua, nah, kalau dibodoh, sebentar, mereka ini sekarang ini masih bisa tertawa terhadap, ya bisa dibilang ngolok-olok Pak Jokowi lah. Kita dengar dulu ya kan. D-nya kan nggak lulus. Harus ngulang gitu. Jadi sebenarnya kalau udah dikata ya,
Yang bikin gaduh sih kan orang itu kan membuat gaduh, yang bikin gaduh siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya memang nggak pernah kuliah, jangan-jangan masa nggak ngerti gitu ya. Kalau harusnya dia nggak ngomong di bawah 2 dong, kalau bawah 2 nggak lulus dong. Satu lagi yang waktu dia masih ini 2013 nih, peristiwa IP kurang dari 2. Satu lagi 2014 ketika dia jadi gubernur mencalonkan diri sebagai presiden. Diwawancara sama Alvito Dinova. Itu dia bilang, oh ya saya sarjana teknologi kayu. Nah, di sini yang mengatakan sarjana teknologi kayu, ini nanti teman Pak Jokowi yang menjelaskan. Tonton video ini sampai selesai, guys. Itu pertama kali dia menyampaikan sarjana teknologi kayu. Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan. Oke, nggak apa-apa. Ada jurusan teknologi kayu di UGM dari sejak pertama kali dibuka Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Dan itu dia ucapkan 2 kali. Jadi saya nemu nih, if ada videonya. Dan dia ngakuin kan itu ketika di video itu, videonya saya jurusan teknologi kayu. Dengan tuh diolok-olok ya, Pak Jokowi mengatakan lulusan teknologi kayu. Kita dengar penjelasan dari teman Pak Jokowi ya, yang ya satu kelas lah ya. Kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan. Ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan. Ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng, kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran, mata kuliah itu ya, itu yang memang kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi misalnya ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan. Kayu, ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak begitulah itu Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian sudah dengar ya kan? Teman Pak Jokowi juga mengatakan Pak Jokowi itu mengambil ya dulu nggak ada jurusan ya kan, tapi ya Pak Jokowi mengambil ibaratkan kayak pemanfaatan kayu gitu ya kan, bisa dibilang ya kekuatannya kayak gimana gitu ya gitu-gitulah ya kan, ya ibaratkan teknologi kayu juga ya kan guys, ya mungkin ini bisa jadi apa gitu ya kan. Tapi ya udahlah, namanya juga orang tolol ya kan, pasti ada aja lah ya untuk mentertawakan Pak Jokowi. Nah ini ada di video terakhir, yaitu siapa namanya nih, pokoknya orang Yaman juga lah ya. Ini membuat puisi yang berjudul Anjing Kurap. Anjing Kurap, mungkin ini puisi untuk mereka sendiri lah ya. Kita dengar dulu. Puisi ini berjudul Anjing Kurap. Karya Rahma Sarita. Anjing kurap dari mana itu? Yaman ya? Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari. Dengan najisnya yang mengikuti. Oh, aku lihat muka dia ini ya. Sepotong roti. Najis. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Cocotmu, semua dikorupsi. Padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Astagfirullah. Yang pura-pura alim mungkin kamu. Pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya
beli. Kan? Mau ikut-ikutan ditangkap kayaknya Dengan ini. uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Gila guys, bikin puisi berjudul Anjing Kurap ya. Cocok puisi ini sebenarnya untuk kalian-kalian yang keturunan Yaman, yang bikin onar di negeri kami Indonesia ya. Kalian selalu menyerang Pak Jokowi yang tidak salah apa-apa. Kalian nuduh macam-macam, kalian caci maki, menghina, kalian rendahkan, dan kalianlah sebenarnya anjing kurap itu. Anjing kurap dari Yaman itu cocok ya, cocok. Judulnya harusnya begitu. Kok aku jijik kali lah melihat muka perempuan ini selalu buat puisi-puisi yang nggak jelas gitu ya kan, seolah-olah ya memang kita tahu lah ini puisi ini mereka ini bikin untuk tujuannya untuk Pak Jokowi, kita tahu lah. Tapi ya gimana ya, aku ingin komentari kok jijik aku guys. Lihat mereka yang keturunan ya, orang keturunan tapi selalu menyerang ya orang tempatan ataupun pribumi ya. Kok rasis bang, ya udahlah biarlah ya, karena mereka lah yang mulai. Kalau kalian bilang aku rasis ya udahlah, rasis aja lah, gak apa-apa, yang penting mereka yang mulai, karena mereka sudah menganggap mereka ini keterlaluan. Udahlah, anjing kurap keturunan Yaman itu judul yang cocok untuk puisi yang tadi. Bangsat ya. Aku kadang-kadang aku sedih sebenarnya ya guys, sedih kenapa Pak Jokowi selalu dihina, dicaci maki, ditolol-tololkan, dibajing-bajingkan. Tapi Pak Jokowi dari dulu diam saja. Tapi sekali Pak Jokowi melapor ya mereka kalang kabut, klarifikasi sana sini. Bahkan sekarang meminta si ini Rista, siapa namanya yang anjing kurap tadi. Aduh, parah lah. Parah memang guys. Intinya ya guys, semua ini, dalang dari semua ini kita sudah tahu, yaitu Rizik Syihab itu juga ya. Kenapa nggak bikin puisi babi kurap? Aduh, parah. Tentang ijazah palsu ada Rizik Syihab. Tentang pemakzulan Gibran ada Rizik Syihab. Sekarang mengatasnamakan ikut-ikutnya itu MUI dan Muhammadiyah. Aku masih nggak yakin. Oke lah guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalian komen saja lah ya, siapa yang cocok menjadi anjing kurap di Indonesia ini. Kalian komen ya, apakah Pak Jokowi ataupun turunan yang selalu buat onar di Indonesia ini. Sekian, terima kasih, silahkan komen di bawah, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.